Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin. Puji syukur mari bersama kita panjatkan atas berkah dan limpah rahmatnya. Hari ini kita semua masih diberikan kesempatan sehingga kita mengikuti acara yang akan disampaikan teman rekan kita Bapak Yuda, yaitu tentang rencana tindak lanjut senam pagi sehat dan seru sekolahku, yang diberi singkatan sepatuku supaya gampang mengingat ya. Apa Bapak Ibu? Sepatuku. Senam pagi sehat dan seru sekolahku. Mohon teman-teman membantu supaya apa yang akan digelar atau disampaikan Pak Yuda pada kesempatan hari ini bisa berjalan lancar sesuai dengan harapan beliau, dan juga nanti endingnya akan bermanfaat untuk rekan-rekan semua. Betul ya? Menawi ngaten ingkang saged yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kerjasamanya. Kula akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mohon izin untuk memaparkan materi tentang program pembelajaran yang berpusat pada murid dan berbasis proyek sebagai rencana tindak lanjut dari kegiatan pengembangan kompetensi guru PJOK yang diselenggarakan oleh Balai Besar Guru Penggerak Jawa Timur. Ini langsung saja untuk judul. Ini saya singkat akronimnya dari sepatuku, itu kepanjangan dari senam pagi sehat dan seru sekolahku. Jadi kita sudah sering melaksanakan senam setiap Sabtu. Nah, ini saya modifikasi, saya kembangkan untuk menjadi sebuah program kokurikuler yang nantinya bisa dijadikan sebagai kegiatan T5. Baik, untuk latar belakangnya, di sini yang pertama adalah menumbuhkan kebiasaan hidup sehat dan bugar pada guru dan siswa melalui kegiatan senam pagi bersama sebelum pembelajaran dimulai. Yang kedua, mewujudkan pelajar yang semangat, kreatif, dan gotong royong sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dan yang ketiga adalah guru memberikan kesempatan pada siswa untuk memilih ide senamnya, atau mereka punya kesempatan untuk memilih mau menampilkan senam apa dan menyampaikan idenya kepada guru wali kelasnya. Dan yang ketiga adalah mempraktekkan senam tersebut secara rutin di kelasnya maupun nanti kita tampilkan, biasanya hari Sabtu mungkin akan ditambah hari yang lain. Tujuan pembelajarannya yang pertama adalah kegiatan ini langkah pembiasaan hidup sehat berkelanjutan dengan senam kreasi masing-masing kelas sesuai dengan pilihan dan kesepakatan anggota kelas. Jadi tujuannya yang pertama di sini adalah programnya nanti kegiatan senam ini punya perbedaan antara kelas 1 dan yang lainnya. Jadi mereka bebas memilih senam apa yang nanti akan ditampilkan dalam kegiatan di hari-hari yang sudah kita sepakati. Yang kedua adalah kegiatan ini diharapkan dapat mewujudkan siswa yang semangat dan percaya diri, menampilkan kreasi dalam olah gerak yang dapat ditampilkan dalam kegiatan populer P5. Jadi kalau saya mengamati masih banyak siswa yang mungkin ketika senam itu seenaknya sendiri gerakannya, tidak mengikuti apa yang ada di depan. Nah, ini menjadi ide saya. Jadi nanti kita bergiliran tampil, menampilkan bersama-sama dalam satu kelas, misalkan ada 5 atau 6 siswa bersama guru wali kelasnya, nanti tampil bergiliran setiap pertemuan. Jadi harapannya nanti anak dari situ mereka mempunyai
rasa semangat dan percaya diri untuk menampilkan karyanya. Yang ketiga adalah kegiatan ini dilakukan secara bergiliran setiap Selasa, Kamis, dan Sabtu. Di tiap kelasnya dipraktekkan oleh siswa dan guru kelasnya. Jadi ini kolaborasi. Saya hari ini berkolaborasi dengan Bapak Ibu Wali kelas untuk menyampaikan program ini. Nantinya anak-anak silakan diajak diskusi menentukan kreasi apa yang akan ditampilkan. Di sini saya hanya memberikan pilihan hari, jadi tidak hanya hari Sabtu, tapi juga mungkin di hari-hari yang lain, tidak setiap hari, cuma paling tidak ada hari selain hari Sabtu. Dan opsi yang saya buat ini masih sekedar rancangan, gitu. Jadi bukan yang harus dilakukan, tidak. Ini hanya sebatas rancangan pelaksanaannya nanti di hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Jadi dalam satu minggu itu ada 3 kelas yang tampil secara bergiliran, menampilkan senam kreasi yang berbeda. Yang ketiga adalah capaian pembelajarannya. Yang pertama, siswa dapat berdiskusi dan mencari senam kreasi yang akan ditampilkan sesuai dengan kelasnya masing-masing. Yang kedua, siswa menceritakan ide senam yang ditemukannya kepada guru wali kelas untuk berlatih bersama. Jadi di sini ada faktor keterlibatannya, kolaborasinya antara guru dan murid. Dan yang ketiga, siswa dan guru wali kelas selanjutnya menampilkan senam kreasinya di hari yang sudah disepakati dalam rencana tindak lanjut dan komunitas belajar sekolah. Struktur programnya, yang pertama ini guru PJOK menyampaikan konsep senam kreasi dalam komunitas belajar. Jadi komunitas belajar ini kita manfaatkan untuk juga menciptakan suatu pembelajaran yang berpusat pada murid. Salah satunya seperti ini. Yang kedua adalah guru PJOK berkolaborasi dengan guru kelas untuk melakukan diskusi bersama siswa. Di kelasnya memilih senam kreasinya masing-masing. Jadi ini langkah kedua, nanti saya kembalikan kepada Bapak Ibu semua di kelas. Silakan melakukan diskusi. Lalu nanti kalau sudah jadi, kita tata jadwalnya kapan. Yang ketiga, guru kelas melakukan latihan bersama. Jadi mungkin di sela-sela jam pembelajarannya panjenengan, mungkin bisa disisipkan kegiatan senam ini sebagai ice breaking-nya, biar anak-anak tetap semangat dan timbul motivasi untuk tetap bergerak. Jadi dalam sela-sela pembelajarannya panjenengan menyampaikan materi, itu ada ice breaking yang mengajak anak-anak untuk bergerak. Yang keempat, guru dan siswa menampilkan senam kreasinya di hari yang sudah kita sepakati. Dan yang terakhir, guru dan kelas lainnya itu menjadi peserta yang bergiliran. Jadi misalkan hari Selasa, kita mulai dari hari Selasa depan, mungkin kelas 1 yang jadi instrukturnya. Jadi antara guru dan dengan muridnya itu jadi instruktur di depan, kelas yang lain nanti menjadi pesertanya. Jadi ini berbeda-beda. Kapasitas atau aset yang dimiliki sekolah. Yang pertama, kita punya halaman sekolah yang luas. Jadi sebuah program di pendidikan pengembangan kompetensi ini, bahwa kita kalau menyusun program, kita melihat pada aset sekolah yang kita miliki. Saya melihat yang pertama adalah adanya halaman sekolah yang luas dan dapat dimaksimalkan untuk kegiatan senam bersama. Ini kita manfaatkan, entah nanti menghadapnya kemana, itu sesuai dengan kreasinya kelas masing-masing. Yang kedua adalah jaringan internet sekolah yang dapat memberikan kesempatan siswa untuk mencari informasi, mencari ide senam kreasi apa yang akan ditampilkan. Jadi nanti diusahakan senam kreasinya setiap kelas berbeda. Yang ketiga adalah kita punya Chromebook dan speaker atau pengeras suara yang dapat dimanfaatkan. Jadi kalau untuk speaker yang kecil itu ada 2 kalau tidak salah. Itu monggo, dan Chromebooknya ada 15. Jadi nanti setiap kelas bisa mencoba untuk memilih itu dan berlatih dengan itu. Yang ketiga adalah komunitas belajar yang perlu mendukung pembelajaran yang berpusat pada murid. Jadi saya harapannya dengan komunitas belajar ini kita bisa saling berkolaborasi bagaimana memunculkan
rasa percaya dirinya anak-anak untuk menjadi seorang pemimpin dalam pembelajarannya. Yang kelima, orang tua dapat memberikan umpan balik dengan melihat dokumentasi. Jadi nanti setiap ini termasuk kolaborasi ini hari ini. Nanti kita dokumentasikan, kita upload di channel YouTube. Sementara mungkin pakai YouTube saya. Terus nanti ketika pelaksanaannya kita juga mendokumentasikannya. Jadi wali murid dan komite walaupun masyarakat itu dapat melihat, menilai apakah pembelajaran kita ini sudah berdampak pada murid dan mengoptimalkan pembelajaran yang berpusat pada murid. Nah, rencana evaluasi. Ini masuk pada rencana evaluasi. Yang pertama, nanti setiap kelas mendapat kesempatan tampil minimal 2 kali dalam 1 bulan dan boleh mengganti gerakan senam pada bulan berikutnya. Jadi ini fleksibel. Misalkan dalam kelasnya jenengan tidak siap dan masih pada gerakan yang sama, tidak apa-apa. Yang penting kita akan memberikan kesempatan pada murid untuk memilih idenya, menyampaikan idenya, mengajak teman-temannya berlatih dan tampil. Jadi ketiga rangkaian ini terwujudkan. Yang kedua, evaluasi nanti dilakukan dengan melihat respon peserta. Jadi ketika panjenengan misalkan kelas 2 tampil, nanti akan ada sesi wawancara yang akan saya lakukan kepada peserta. Bagaimana gerakan yang sudah ditampilkan oleh kelas yang menjadi instruktur tadi. Apakah cukup menarik atau perlu ada sebuah perbaikan. Mungkin durasinya kurang lama atau gerakannya kurang kurang lonjak-lonjak. Itu nanti hasil wawancara langsung pada peserta di mana ketika pelaksanaannya nanti ada sesi itu. Dan yang ketiga adalah kita melihat umpan balik dari orang tua dan komite serta masyarakat melalui media sosial. Jadi pembelajarannya kita, kegiatan program ini tidak hanya mungkin kalau di-upload di dalam story WhatsApp itu kan 24 jam hilang. Nah, nanti agar itu tidak hilang, jadi kita bikin dokumentasinya kita upload di YouTube dan itu kita bisa sampaikan mungkin di grup kelas atau di grup-grup masyarakat yang kita punya, misalnya grup RT atau mungkin grup KKG itu monggo. Jadi kedepannya nanti rencana atau kegiatan kita ini tidak hanya untuk diri kita atau sekolah kita, tapi juga kalau memang berdampak positif ini bisa menjadi sebuah alternatif bagi sekolah-sekolah lain untuk mengadopsi atau memodifikasi dari idenya kita. Jadi harapannya itu mungkin lebih tidak hanya ke lembaga sendiri namun ke pihak luas. Ini adalah kemungkinan tantangan. Kemungkinan tantangan ini masih saya buat sederhana atau mungkin berdasarkan pengalaman saya gitu. Yang pertama adalah setiap kelas memiliki kemampuan dan kesiapan belajar yang berbeda. Saya paham bahwa anak-anak ini mungkin di kelas bawah masih bingung bagaimana mencari ide senam kreasi yang menarik. Nah, ini nanti silakan dikolaborasikan. Senam kreasi ini tidak harus senam baku yang seperti halnya senam PGRI atau mungkin senam SKJ atau apa, tidak. Tapi bisa menggunakan irama atau iringan lagu-lagu daerah yang mungkin di musiknya berbeda kalau di aransemen. Terus gerakannya mungkin lebih simpel atau lebih mudah, tidak apa-apa, monggo. Jadi nanti setiap satu kelas menampilkan satu senam yang berbeda. Yang kedua adalah dalam menampilkan senam kreasi dapat melihat video di depan untuk ditirukan. Jadi tantangannya karena mungkin kelas bawah belum terlalu hafal, monggo nanti ketika kita senam di depan itu dikasih video pakai peruntuk atau apa, ditirukan juga tidak apa-apa. Ini sebagai tantangannya karena melihat kemampuan murid berbeda-beda. Yang ketiga adalah setiap kelas diberi kesempatan tampil hingga mahir melakukan gerakan senam kreasi favoritnya. Jadi tidak saya batasi 2 kali tampilan dalam 1 bulan, tapi bisa diperpanjang. Jadi monggo bagaimana kesiapannya Bapak Ibu berlatih dengan putra putrinya di kelas, lalu
kita tampilkan sama-sama. Misalkan 2 kali ini masih belum mahir, tapi anak-anak seneng, ya sudah, tidak apa-apa. Jadi tidak ada tenggang waktu yang harus ditentukan harus ganti. Oh tidak. Nah ini sudah ke tanggapan dan pertanyaan. Monggo, saya ingin adanya umpan balik dari Bapak Ibu terkait dari pemaparan saya, slide mana mungkin yang perlu dibahas atau masih perlu dipertanyakan. Oke. Ini latar belakangnya, monggo. Jadi intinya nanti adalah pengembangan kegiatan senam pagi yang biasanya hari Sabtu, nah kita nanti tambah paginya, namun nanti strukturnya bergiliran dari kelas 1, 2, 3, 4, 5. Sekreatif anak-anak. Jadi kita tidak memaksakan, oh harus sempurna, tidak. Atau mungkin kelas 1 harus siap, tidak. Jadi bisa ngikuti video yang ada di depan. Nanti teman-teman atau peserta yang lain juga mengikuti senam yang ditampilkan. Jadi gambaran sebenarnya di situ. Kita menitik beratkan pada keterlibatan anak-anak yang memilih idenya sendiri, yang berlatih bersama gurunya, dan tampil bersama gurunya. Tuh, mungkin kalau kelas atas bisa tampil sendiri tidak apa-apa. Gurunya mungkin hanya mendampingi. Jadi peran guru di sini benar-benar sebagai fasilitator yang memfasilitasi putra-putrinya untuk berkarya berdasarkan ide yang mereka dapatkan. Intinya di situ. Monggo, mungkin ada yang mau menanyakan 1-2, silakan. Monggo. Terima kasih waktu yang diberikan. Ini mungkin sifatnya masih pertanyaan, artinya kegiatan sepatu ini dilaksanakannya setiap hari atau menyesuaikan dengan jadwal PJOK, itu yang pertama. Terus yang kedua ini sifatnya adalah memberikan masukan. Menurut saya teman-teman guru itu sifatnya hanya membantu PJOK, artinya yang menentukan sebagai mentornya di sini menentukan materinya, materi senamnya apa, itu menurut hemat saya tetap penjenengan sebagai guru PJOK, karena nanti teman-teman itu mungkin pemahaman atau kapasitas penguasaan materinya masih kurang dibanding penjenengan yang sebagai pengampu dari PJOK itu yang kedua. Terus tadi ya, yang pertama tadi terkait dengan pelaksanaan menyesuaikan dengan jadwal PJOK atau setiap hari. Terus yang ketiga itu menurut hemat saya tadi kan ada di kesulitan nih, tantangan itu video nih, anak-anak ditampilkan video. Kalau hemat saya, kalau hanya video memang kesulitan itu kurang tepat. Alangkah baiknya tetap guru sebagai mentornya yang memimpin itu diberikan gerakan pergerakan supaya seperti yang dilakukan pada baris kreasi seperti itu ya, diberi contoh dulu oleh guru, kemudian anak meneruskan, itu menurut hemat saya lebih bisa keseragaman gerak, terus keaktifan anaknya lebih bisa terjaga. Karena selama ini yang sudah dilakukan setiap hari Sabtu itu anak hanya sekedarnya saja gerakan itu asal, walaupun kita sudah memimpin di depan, guru di depan, mereka juga tetap, karena mungkin masalahnya dia tidak menguasai di gerakan. Jadi seperti itu Pak dari saya, terima kasih. Yang lain langsung saya jawab saja ya. Untuk pelaksanaan harinya ini menurut kesepakatan forum komunitas belajar ini. Jadi kita selain hari Sabtu pengennya hari apa?
dan ini tidak melihat jadwal PJOK-nya. Jadi nanti akan ada perbedaan di mana karena ini sifatnya adalah pembelajaran kokurikuler, penguatan karakter. Jadi itu berada di luar muatan PJOK. PJOK hanya menyampaikan inti dari kegiatan ini adalah anak-anak tampil secara olah geraknya saja. Terus yang kedua tadi, saya terima kasih. Memang mungkin pembelajaran senamnya ini masih belum maksimal karena step by step gerakannya tidak diajarkan secara detail. Namun saya di sini mengambil ide bahwa setiap kelas boleh menampilkan gerakan yang mungkin sederhana saja, tidak apa-apa. Mungkin di hari Sabtunya kita baru melakukan senam yang sesuai dengan pakemnya, misalkan senam pramuka atau senam PGRI. Itu nanti ada sendiri. Jadi di sini karena muatannya ada kokurikuler, jadi penekanannya bahwa ada kolaborasi dari murid dengan gurunya. Kurang lebihnya seperti itu gambaran dari saya. Tapi ini juga disepakati forum mungkin selain hari Sabtu, hari apa yang akan kita pilih. Tidak harus 3 hari dulu, tidak. Mungkin dalam 1 minggu 2 hari. Yang mungkin hari Sabtunya yang senam yang pakemnya, ada senam pramuka, ada senam PGRI, ada senam SKJ. Nah ini kita fokuskan di hari Sabtunya. Di hari yang lain, entah nanti harinya apa, itu kita sepakati bersama harinya apa. Nah, nanti kita tampilkan satu persatu per kelasnya, menampilkan hasil kreasinya. Jadi tidak ada penilaian ini gerakannya sempurna atau alurnya sempurna, tidak. Tapi di sini saya penekanannya adalah anak-anak punya rasa percaya diri untuk tampil di depan itu dulu sebagai penguatan karakter anak-anak begitu. Mungkin ada yang mau merespon lagi dari jawaban saya tentang tanggapan dari Bu Sukati tadi. Ini kira-kira teman-teman dari guru kelas sudah paham dan siap atau mungkin masih gimana? Ini Pak, terima kasih atas waktunya. Yang jadi pertanyaan ketika itu nanti kita jadikan itu untuk masuk ke kita, kan diminta wali kelas untuk memberikan ke anak-anak, memberikan waktu ke anak-anak, kemudian kesepakatan ke anak-anak untuk berlatih. Dan kita juga ngikuti waktu yang ini yang permasalahannya adalah ketika waktu. Kalau waktu pagi nanti Bapak Ibu guru otomatis waktunya tersita untuk kegiatan ini. Kalau misalkan itu tidak dipakai di jam olahraga. Tapi jika itu nanti dipakai untuk pas waktunya olahraga, mungkin bisa terkondisikan. Nah, yang jadi pertanyaannya, ketika nanti itu anak-anak itu kan pengennya kan anak-anak membuat kreasi sendiri sebenarnya. Intinya kan menciptakan kreasi yang baru ya untuk ke anak-anak itu, dengan anak-anak itu membuat gerakan dan nanti kita fixkan. Setelah itu nanti setelah jika itu sudah benar-benar matang, anak-anak sudah bisa, baru mengimbaskan ke kelas yang lain, maksudnya gitu kan. Nah, ketika ini berlatihnya itu apakah pas jam dipakai itu setiap hari di sekolah atau anak-anak nanti bisa di rumah, ataupun Bapak Ibu guru juga wali kelas ini juga wajib juga harus melaksanakan itu. Nah, kondisinya kalau itu nanti dipaksakan untuk melaksanakan pas bukan hari jam olahraganya, otomatis Bapak Ibu guru yang kelas pasti kesulitan karena membagi waktunya. Tapi kalau jika di jam olahraga, saya kira insya Allah bisa terkondisikan. Cuma ya juga harus ada pendampingan dari jenengan. Mungkin itu Pak, terima kasih.
Oke, terima kasih masukannya. Baik, ini untuk pelaksanaannya bisa kita terapkan di mungkin saat jam-jam PJOK. Lalu bagaimana Bapak Ibu wali kelas terlibat? Ini pelibatannya pertama adalah memberi kesempatan anak-anak untuk memilih. Kapan waktunya? Monggo. Saya kembalikan ke teman-teman semua. Misalkan di sela-sela pembelajaran kita masukkan seperti halnya ice breaking atau mungkin ketika jam istirahat, ayo silakan nyari video dulu dalam 1 minggu ini, cari video. Silakan kalian berlatih. Berlatihnya kapan? Bisa berlatih ketika link videonya dibagikan biar anak-anak berlatih di rumah juga tidak apa-apa. Yang penting nanti ada apa ya, kreasinya itu bisa ditampilkan di di kesempatan yang kita sesuaikan. Jadi kalau di jam PJOK nanti saya sesuaikan, misalkan hari Senin, hari Selasa, maaf, hari Selasa ada kelas 1 dan kelas 2. Nah, ini bisa mungkin kelas 1 dulu, mungkin di minggu berikutnya kelas 2 tampil, itu bisa. Jadi kita memang berusaha tidak sampai mengganggu pembelajaran yang lain, namun anak-anak tetap punya semangat untuk apa ya, bergerak dan berkreasi. Jadi terima kasih masukannya, dan ini juga nanti akan saya tuliskan di revisinya nanti. Jadi untuk tampilan kegiatannya kita masukkan di jam olahraga, dan nanti juga anak-anak menampilkan kreasinya di sela-sela apa ya, untuk latihannya monggo ya saya kembalikan kepada Bapak Ibu bagaimana mengkondisikannya. Silakan diatur kapan, monggo. Saya tidak harus dalam waktu dekat ini terlaksana, tidak, tapi saya ingin ada apa ya, kreasi dari murid yang dimunculkan. Jadi ketika nanti kita P5 atau mungkin kegiatan sekolah yang lain, SD 2 ini mau menampilkan apa? Ini salah satu cadangan kegiatannya seperti ini juga bisa. Jadi kita juga menggali kreativitas anak-anak untuk ditampilkan di mungkin di luar atau mungkin kegiatan-kegiatan lingkungan. Kreasinya apa? Nah, selama ini mungkin yang aktif seperti selawat, nah itu, dan menyanyi. Tidak semua anak yang punya kesempatan bermain selawat ya. Jadi saya hanya menjembatani, kira-kira misalkan ada kegiatan lingkungan, ini Kulirjo 2 ini bisa tampil menampilkan sebuah senam kreasi dengan iringan lagu tradisional atau lagu dolanan untuk anak-anak. Ini penekannya hanya di situ ya. Jadi untuk pelaksanaannya nanti tetap saya mendampingi. Dan pelaksanaannya ya mungkin di hari-hari ketika jam PJOK berlangsung, itu pun juga tidak masalah. Nanti kita atur, toh durasinya juga nggak terlalu lama Pak. Jadi kita pilih video yang durasinya paling enggak 5 menit, 6 menit itu gerakannya sudah diulang 2 kali juga ada. Jadi gerakannya tidak harus dari ada pemanasan, ada inti, ada pendinginan, tidak. Yang penting anak ini bergerak saja dengan irama lagu yang apa ya, yang menyenangkan, yang memang dunianya mereka, lagu dolanan, lagu-lagu daerah. Tuh. Oke, mungkin ada tambahan. Saya kira sampun nggih. Jadi nanti untuk kedepannya silakan kelas mana yang siap, bagaimana pelaksanaannya, saya siap untuk mendampingi. Kita berjalan sama-sama, kolaborasinya juga sama-sama, nanti tampilnya juga untuk jangka panjang bagi anak-anak. Tuh. Oke, saya rasa itu cukup. Terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang sudah kita rencanakan ini bisa menjadi sebuah ide yang dikembangkan untuk komunitas belajar di SD Negeri 2 Kulirjo ini. Akhirul kalam, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.